Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberkati dan memelihara hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Roma 12 ayat 9 sampai 12 dengan tema kasih dalam tindakan. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup mengasihi adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Surat Roma 12 ayat 9-12 ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Paulus tentang pergaulan dengan orang-orang Kristen dan mengenai pergaulan dengan orang-orang non-Kristen di dalam ayat 14-21. Keduanya tetap berdasar atas nilai atau unsur kasih dan perbuatan. Di dalam ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kata pura-pura artinya main sandiwara atau lebih dekat kepada bersikap munafik. Jauhilah artinya menjijikkan, bahkan lebih kuat daripada menjauhi, bahkan membenci kejahatan. Lakukanlah atau lebih tepat pada berpeganglah. Kalimat ini adalah satu bagian yang sangat sejajar dalam maknanya. Makna kasih yang hendak ditunjukkan dalam nats ini adalah menunjukkan kasih yang nyata atau berbuat, kasih yang sebenarnya dan bukan kasih yang setengah-setengah. Konsep dan perbuatan atas dasar kasih hendak menunjukkan bahwa kasih itu bukan saja merupakan suatu konsep, tetapi nyata di dalam perbuatan. Artinya, di dalam kasih tidak ada kejahatan. Kata kasih yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kasih agape, yaitu kasih Allah yang telah dicurahkannya dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hal ini menyatakan juga bahwa kasih yang dimaksudkan sangat bertolak belakang dengan kepura-puraan. Kasih yang diharapkan dapat ditunjukkan secara nyata dan mampu memancar dalam perbuatan kita. Saudaraku, dalam bentuk kasih diperlukan sebuah komitmen. Oleh karena itu, kasih tidak ada gunanya tanpa perwujudan atau tindakan yang nyata. Ayat 10 mengatakan demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata kasih kembali lagi diungkapkan di dalam nats ini. Kasih dalam hal ini diarahkan bagi terwujudnya kasih dalam ruang lingkup persaudaraan. Kasih menjadi unsur utama atau dasar bagi kehidupan serta dalam hidup persekutuan bersama. Kasih dan penghormatan adalah dua hal yang berbeda. Penghormatan belum tentu mengandung kasih, tetapi di dalam kasih terkandung unsur penghormatan atau rasa hormat kepada sesama kita.
Kasih itu membawa manusia kepada kerendahan hati untuk dapat hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Kata kasih yang diperdengarkan dalam bahasa aslinya adalah cinta yang mesra. Apapun yang menjadi ceritanya, kasih itu perlu diwujudkan dalam hubungan sebagai saudara. Di sini yang hendak dikatakan adalah supaya orang-orang Kristen mampu menempatkan kasih Allah itu dalam hubungannya dengan sesama, dengan menghormati satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak selalu dapat melakukan hal-hal yang besar, namun kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Di hadapan Tuhan, yang terpenting bukanlah seberapa hebat perbuatan yang kita lakukan, melainkan perbuatan yang kita lakukan harus berlandaskan kasih, dan Tuhan yang menyertai. Kerap hal yang tampak kecil dan sederhana tanpa kita sadari bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengasihi dengan kasih yang sungguh dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajari kami pagi hari ini, bagaimana kami meniru dan meneladani Yesus yang mengasihi kami dengan kasih yang sungguh, dengan kasih yang nyata di dalam perbuatan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.